Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi tentunya di Back Nine Talk. Saya Rudy Rusli akan menemani Anda di perbincangan yang sangat menarik tentunya pada hari ini. Saya tidak sendirian seperti biasa, ada bintang tamunya. Dan bintang tamu yang saya undang pada kesempatan hari ini adalah orang yang bisa dibilang meracuni generasi gua khususnya untuk main golf, bertransformasi dulunya mungkin main basket atau main bola. Ini banyak nih teman-teman khususnya di Jakarta Selatan akhirnya nyobain main golf karena ada eranya Tiger Woods pada itu. Di Jakartanya ada Wahyu Hendarman atau Uke. Apa kabar Uke? Kabar baik. Waduh. Mau manggilin Rudy apa Bagot atau apa nih? Jadi pemirsa, ini apa viewers, ini Uke saya kenal dari kecil. Dari kecil. Kecil banget. Dari kecil ya. Karena kita berkawan, saya berkawan dengan sepupunya pada saat main ke rumahnya neneknya. Itu dari kecil dia udah perginya bukan main benteng atau main galasin, bukan. Tapi dia mainnya main golf. Umur berapa start main golf Buka? Mau 5 tahun waktu itu. 5 tahun? Hampir 5 tahun mulai. Ya kurang lebih 5 tahun lah. Itu pertanyaan gue yang kadang-kadang gue mikir ya. Anak-anak kecil seumur lo start pada saat itu. Oke, memang keluarga lo khususnya Pasti. aki lo. Ya. Itu memang pemain golf dan juga memang pengurus golf ya. Maksudnya tokoh lah di golf nasional ya. Itu karena dia memaksa atau dia memang memperkenalkan lo ya terserah. Jadi waktu itu ceritanya sih awalnya karena diajak dia mau driving minta temenin lah. Biasa kakek minta temenin cucunya kan. Tahun 81. 81 driving di Jakarta tuh di mana? Pondok Indah. Oh, Pondok Indah tuh Pondok udah Indah ada. Udah ada. Dengan keadaan yang sekarang view-nya. Driving range sama. Spotnya tetap sama. Yang ke danau itu. Cuman yang di remake itu kan clubhouse-nya. Oh. Jadi clubhouse-nya itu. Karena dulu ada lapangan tenis ya sebelah kiri ya. Betul. Ini sebenarnya Pondok Indah nih di Back Nine Talk mestinya pasang iklan nama kita. Baru mau ngomong. Karena hampir semua tamunya, gue pikir undang Arman Ajis nggak ada ngomongin Pondok Indah, ternyata dia juga grow up-nya di Pondok Indah juga ya kan. Dia gitu. memang pada saat itu hampir semua junior itu karena Pondok Indah itu termasuk lapangan baru waktu itu. Jadi memang happening gitu lah waktu itu. Ya umumnya kayak kita kalau ke lapangan-lapangan yang baru sekarang kan orang yang main golf ketemu lapangan baru pasti datang dong. Nah ini sama, waktu itu juga sama. Pondok Indah itu kan baru ada dibangunnya itu tahun 77 ya kalau nggak salah. Dan baru buka itu tahun 79 seingat gue. Jadi kan practically masih fresh lah, baru 2 tahun tuh. Baru 2 tahun buka, gue main di situ. Dan clubhouse yang di atas tuh belum ada waktu itu. Jadi clubhouse-nya di? Yang di bawah itu driving range itu. Driving range. Sebelah kiri. Yes. Yang sekarang ada danau itu. Oh, itu dulu clubhouse-nya di situ. Tadinya di situ. Jadi dulu yang sebelumnya yang sekarang ini existing sekarang itu pun udah clubhouse tua padahal kan? Ya, itu tahun 83. Itu dibangun pada saat waktu mau ada World Cup. Ya betul. Jadi dikejar dibangun. Memang dari desain awalnya spotnya memang di situ, cuman belum kebangun. Nah akhirnya dikejar dibangun itu tahun 82 kalau nggak salah, untuk jadi dipakai untuk World Cup itu tahun 83. Jadi pas World Cup itu udah clubhouse udah di atas itu. Nah waktu lu umur 5 tahun, Pak Widarsa kakek lo almarhum itu memang minta temenin terus. Kan sticknya gak ada yang anak kecil dong umur 5 tahun. Nah terus lu apa gimana? Jadi kalau gue dulu gini, waktu datang itu ceritanya gue duduk di belakang, dia mukul kan. Gue duduknya di situ ngeliatin. Ya namanya anak kecil ya. Apa namanya anak umur segitu kan pasti kan celingak-celinguk lihat-lihat. Takut kena stick kah kan duduk di belakang jauh. Iyalah tapi anak umur 5 tahun kan biasanya. Gue duduk. Gue bukan kalau dalam kondisi kayak gitu gue tipenya yang apa ya. Yang ngeliat-ngeliat aja gitu. Surveying aja gitu. Surveying ngeliat ini apa. Sama satu momen dimana waktu itu kaki gue salah mukul. Topping lah istilahnya. Topping. Gue ketawa. Terus dia nengok. Ketawa kayak bisa aja. Dikasih stick. Stick tinggian stick dari gue. Iya. Yang dikasih wood pula kan. Gue pukul gak kena-kena. As of then gue penasaran. Awalnya karena itu. Jadi gak dipaksa sama. Enggak, ini bola diem gue gak kena-kena. Almarhum tuh gak dipaksa ya lo ya. Sementara gue sama bokap suka diajak main tenis. Bola bergerak kena gue pukul. Ini bola diem gak kena-kena. Penasaran dong. Iya. Sampai hari ini pun gue masih ada rasa penasaran.
Nah jadi viewers atau netizen dari Back Nine Talk, mungkin Anda udah tahu bahwa memang Wahyu Hendarman atau Uke ini adalah atlet pro nasional yang punya cerita memang kedekatannya dengan kakeknya yang membawa dia ke dunia golf, berkarir, cari makan. Tapi, nah ada tapinya nih, lu pada nggak tahu bahwa dia ini sebenarnya jago main basket. Karena gue satu sekolah dan gue tahu dia juga atlet. Ini pertanyaan gue nih, bener nggak ada cerita yang menyatakan bahwa Uke itu dikasih pilihan sama kakeknya, mau golf atau mau basket? Kalau basket, lu hidup sendiri. Tapi kalau lu golf, gue akan take care lu lah gitu. Bener nggak itu cerita itu? Ini kan selentingan di mana-mana nih cerita itu tuh. Dan akhirnya kalau gue lihat nih karena gue kenal lu akhirnya nggak main Porda, lu nggak main Pon kan? Enggak. Nah dengan alasan yang kita nggak tahu, tapi kan ada cerita itu. Lu takut sama kakeknya bro. Nah coba diluruskan cerita itu gimana? Oke, kalau cerita itu sebetulnya gini, ya dibilang suruh milih iya. Memang ada pilihan, Bo. Pilihan dalam artian gini, dalam masa itu basket tuh ya sorry to say belum bisa jadi penghidupan sama sekali. Ya kita tapi cewek-ceweknya banyak yang senang sama lo kan. Itu cerita part of the inilah, part of the game kalau dibilang gitu. Tapi dari sisi gamenya sendiri waktu itu sebetulnya gue I still love basketball sampai sekarang pun ya apalagi sekarang anak-anak gue pada main gitu. Jadi masih balik lagi ke dunia itu. Tapi anyhow pada saat itu pilihan itu sebetulnya adanya di gue. Di saat waktu itu ada satu momen kalau nggak salah waktu itu awal-awal SMA deh. Awal-awal SMA pada saat itu di saat yang bersamaan gue dapat panggilan masuk timnas junior golf. Timnas ya. Pelatnas junior. Dan di basket gue dipanggil untuk Popsi. Popsi itu sekarang Popnas. Popnas ya. Sekarang berarti pelajar ya waktu itu ya. Pelajar ngewakilin Al-Azhar waktu itu. Ya, atas nama Al-Azhar untuk DKI langsung. Jadi nggak ada seleksi wilayah lagi waktu itu. Waktu itu barengannya sama Budi. Ya, Budi Jordan. Dia tuh lo ajakin main golf dong. Gak mau. Dia bilang daripada golf mendingan dansa katanya. Padel udah main dia sekarang padel. Iya, padel udah main. Belum golf mungkin belum kali. Belum kena. Ya, Budi siapa lagi? Budi lupa waktu itu kalau gak salah ada Gepeng juga deh. Romi Chandra waktu itu. Seingat gue ya. Karena waktu itu ceritanya gue ikut latihan. Yang ngelatih kan kakaknya Budi, Mas Bambang. Tahu sendiri dong latihannya beratnya kayak apa. Iya. Kok ya berat ya latihan gitu. Tapi akhirnya karena di saat bimbang itu gue ikutin dua-duanya. Pelatnas golf gue jalanin. Latihan Popsi gue jalanin. Sekitar berapa bulan kemudian tifus. Satu. Selesai tifus, cobain lagi. Masih penasaran. Jalanin dua-duanya. Karena dua-duanya gue suka. Tifus lagi. Di situ buat gue jadi tanda gue harus milih. Jadi gue harus milih itu karena nggak mungkin gue bisa jalanin dua-duanya sekaligus. Tapi cerita kakek lo itu jadi itu hoax gitu ya? Ya sekarang gue bilang hoax banget. Yang bikin cerita kualat hati-hati lo. Tapi ya terlepas dari itu memang ya biar gimana kakek gue juga pasti kan ngelihat sesuatu yang lebih dia lebih bisa apa ya? Tahu cucunya lebih siapa tahu gitu cucunya ya? Gimana, tahu dunia luar seperti apa. Ya jelas ya gue anak kecil waktu itu masih SMP waktu itu ya. Jadi dikasih pilihan itu dalam artian dikasih gambaran sebetulnya. Kamu kalau golf bisa begini, kalau basket cuman bisa begini. Ya pada kenyataannya begitu gue ngejalanin, akhirnya gue ngeliat sendiri. Ya kita waktu zaman dulu sempat di klub yang sama, kan sempat beberapa kali latihan sama tim Koba Tamanya tuh, tim pronya. Zaman-zaman waktu itu udah ada Oki dan segala macam, tampilah itu. Ya kan nanya-nanya dong gitu. Ya. Bang, kalau masuk di tim ini dibayarnya berapa? Pada saat itu ya. Pada saat itu kan belum ada IBL. Benar. Nah ini yang selalu gue cerita sama orang-orang. Mungkin kalau waktu itu udah ada IBL seperti dengan glamourity yang ada sekarang, I might not be sitting here. Mungkin lo ada mungkin gue akan di situ. At least lo jadi coach di bench itu ya kan. At least gitu. Untuk sekarang, umur sekarang gitu. Somehow gue akan mungkin ada kemungkinan ke arah situ. Tapi ya ini memang udah jalan Tuhan, jalan Allah. Qadar Allah memang gue harus milih dan pilihan gue jatuhnya ke golf. Kenapa? Karena pertama itu tadi. Dan yang lebih setelah gue telaah lebih jauh, padahal sebetulnya waktu itu udah kelihatan kan. Level gue kalau basket Popsi. Nasional doang. Sementara ini panggilan untuk timnas. Biarpun levelnya masih junior. Betul. Secara kasta lebih tinggi dong. Gitu kan. Nah di situ gue bilang, ya future is brighter. Di sini gitu. Plus ditambah,
Ya kalau golf kan nggak physical demanding. Lo nggak perlu size gede untuk bisa main. Sementara gue ikut latihan sama tim Kobatama aja. Begitu gue ngedrive lompat 3 orang kayak Junet. Itu tuh ada senternya Junet, ada Wayan tuh kan hampir 2 meter semua tuh. Begitu lompat gelap itu ring. Kalangan sama badan, wih gelap banget. Walaupun lu bisa ngatasin ya. Itu gue bisa ngatasin, tapi anyhow ini baru level lokal. Gimana gue keluar? Nah, singkat cerita, ada satu kesempatan yang waktu itu gue dapet, gue sempat nonton PBA game salah satu di Filipina, professional basketball gamenya di sana. Itu Filipina aja rata-rata udah nyampe 2 meteran. Betul. Gue bilang ini baru level Filipina. Lo kalau gue bicara gue mau level compete di level yang tertinggi, which is NBA, posisi gue di mana? Gitu kan. Betul. Itulah yang akhirnya membuat gue untuk milih ya udahlah, enough basketball is enough for me. Gue cuma buat fun aja. Akhirnya gue di situ, sejak itu gue akhirnya fokus untuk mulai di golf lagi. Oke, tadi lu menyebutkan bahwa anak-anak lu sekarang main golf. Apakah itu main basket? Apakah itu naluri lu yang tidak tersalurkan akhirnya lu suruh anak-anak lu main basket atau memang mereka juga milih? Mereka lebih. Gue kasih pilihan sama mereka. Tapi gak ada yang main golf kayaknya. Mereka bisa main. Ini pertanyaan semua orang. Bapaknya pro golf tapi anaknya kenapa main basket? Termasuk Budi juga nanya. Kok anak-anak lu bisa main basket? Lu nyalurin yang dulu gitu. At some point mungkin pasti ada itu. Ada ambisi terpendam gue yang gue salurin ke anak-anak gue. Dan sekarang anak lu 3 laki-laki gitu ya. Lu berapa sih anak? 4 laki-laki semua. Sorry ya yang paling kecil. Om gak tahu soalnya. Taunya waktu itu lagi kerja itu kita tahunya 3, sekarang 4 ya. Yang keempat soalnya produk pandemi. Lahirnya pas pandemi. Bukannya penasaran mau dapet cewek? Enggak. Cenderung gak sengaja juga sih kalau gitu. Anyway. Semua main basket? 3-3nya main basket. Gak ada yang lu pinginin mereka main golf? Kadang agak aneh sih buat gue. Kadang ada tapi gue lebih prefer untuk enggak. Kenapa? Mahal. Itu jawaban paling simpel. Tapi kan gini. Sekarang program lapangan golf tetap aja sekarang udah mulai banyak memperhatikan junior kan gitu. Nah, mungkin di 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir kan banyak program-program yang dibikinin. Tapi tetap aja lu pikir itu mahal ya. Ya kalau kali 3 mahal sih. Ya hitung aja kali 3. Bahkan bisa jadi kali 4 kan nanti kalau dia pada main semua. Betul. Tapi mereka bisa main. Mereka golf bisa, mukul bisa, main driving. Main tapi belum ada yang kayak lu gitu gak? Ada kayak bakat gitu. Lu kan dua-duanya tuh ada bakatnya. Basket lu punya talent, golf apalagi. Nah di antara anak-anak lu ada gak? Dari kacamata lu nih, lu kan pernah jadi pelatih. Ini sebenarnya dari 1, 2, 3, 4 nih nomor 2 nih mungkin bisa gitu. Ada gak yang kira-kira? Lu nebak apa cuma asal ngomongnya dari asal nomor ngomong. 2? Emang yang nomor 2 itu kalau secara sport talent dia lebih kuat. Ya alhamdulillah dengan bakatnya dia bisa bantu bapaknya dapat beasiswa untuk sekolah dari basket. Yang kakaknya pun alhamdulillah dapat beasiswa juga basket. Dari sekolahnya mereka. Ya, jadi sekarang yang paling gede kan kuliah. Kuliah itu ada beasiswa biarpun partial, tapi itu hasil dari effort dia sebagai pemain basket. Yang nomor basket. 2? Yang nomor 2 juga sama. Sekarang masuk SMA, alhamdulillah keterima di satu sekolah dengan beasiswa full 100%. Itu juga jadi satu poin. Ya minimal bisa bantuin orang tuanya lah dari sisi itu. Dan mereka udah main di level DKI juga? Udah klub ya, antar klub mereka main. Antar klub. Terus ada yang pernah main di PON juga? Kalau yang paling gede terakhir Popnas. Prapopnas waktu itu. Karena dia udah kelas 3 kan kemarin pas Prapopnas itu kelas 3. Begitu masuk Popnasnya dia udah lulus. Jadi gak ikut main. Tapi DBL juga gak? DBL enggak. Ikut DBL dia main. Tapi enggak masuk. Waktu itu masuk 8 besar kalau enggak salah sekolahnya di Banten. Jadi sekarang semua klubnya di Hang Tua juga? Hang Tua. Sama kayak bapaknya gitu ya? Itu salah satu cerita menarik itu. Jadi kalau adik-adiknya ini ikut kakaknya. Kakaknya tuh waktu pertama tadi balik ke pertanyaan tadi. Apakah gue maksa atau enggak? Gue tuh kasih pilihan. Gue malah gak tahu anak gue tuh suka basket waktu itu. Awalnya gara-gara dia mulai nanya-nanya tentang basket. Padahal yang gue tahu yang dia ikutin itu ini MotoGP awalnya. Tahu-tahu kok nanya-nanya basket. Rupanya ya dia buka-buka YouTube itu dia mulai ngikutin basket. Ya singkat cerita. Dia tahu nggak bapaknya jago main basket? Nggak tahu. Taunya jago main golf gitu ya? Taunya golf. Semua taunya golf. Dia tahu bapaknya itu main basket
dengan level yang gua mainin waktu itu pada saat dia lagi latihan di tempatnya Hang Tuah di Pati Unus. Pas saat itu pas dia mau latihan, dia waktu itu umur 10 apa 11 gue lupa. Umur 10 kalau nggak salah. Ada tim streetball Indonesia lagi latihan di situ. Ada Budi di situ. Akhirnya lu negor gitu ya. Gue cuman berdiri ngeliatin. Budi nengok. Budi lari dari lapangan ke dalam, ketemu gue. Di situ anak gue ngeliat dan di situ Budi yang cerita. Jadi legend Indonesia negor bapaknya gitu ya. Legend Indonesia negor bapaknya. Abis itu gue tinggal. Tapi memang di anak-anak itu nama besar Budi tuh tetap mereka kenal ya? Mereka kenal. Seumur anak-anak lo itu? Mereka kenal. Jadi satu poin yang dengan keterbukaan informasi sekarang gitu ya. Dan kan itu banyak sekali tuh info-info kayak gitu yang disampaikan juga kan di sosmed apa segala macam itu dengan gampangnya sekarang bisa dicari. Iya. Iya bahkan kalau mereka ketemu ya gue karena dia tahu gue kenal gitu, jadi mereka tahu Budi, tahu Romi Chandra, which is Gepeng, dan yang lain-lain yang mereka tahu gitu, itu kan tahunya semua dari sosmed dan mereka tahu semua. Akhirnya dia percaya ya, oh bapaknya nggak ngibul, nggak ngibul lah kira-kira gitu. Nah kalau yang nomor 2 itu dia lebih tahu lagi cerita tentang gue basket itu dari Haifan. Haifan tuh pelatih Al-Azhar itu ya. Apa sih streetball juga ya, dia bukan streetball, dia ball handling ya. Ball handle itulah namanya. Kan kita sempat bareng satu sekolah kan. Ya. Dan dia waktu zaman itu gue masih main. Biarpun udah gak terlalu serius. Waktu itu pas SMA itu udah gak terlalu serius. Tapi dia masih lihat gue main lah. Jadi kalau ada orang nanya, emang beneran bisa ngedang? Gue gak pernah mau jawab. Tanya aja, itu ada saksinya. Haifan yang ngomong. Memang Uke ini para pemirsa dia memang multi talent ya, apalagi di basket sama golf. Dia memang bisa slam dunk waktu itu. Di saat itu entah itu ringnya dipendekin atau enggak atau tidak standar, tapi dia punya teknik. Makanya dia sama Budi, bahkan lu pernah ngalahin Budi ya. Atau SMP. Mungkin SMP ya kan. Dengan gitu bangganya gue jawab, Bud, sorry ya Bud ya. Dengan bangganya gue pernah ngalahin. Kita seri. Dia tuh SMP 11 ya. SMP 9. SMP 9. SMP 9. Terus lu ngalahinnya Al-Azhar waktu itu sama Aji Ade Rinal ya. Ade Ferdian. Ade Ferdian ya segala macam. Itu gue masih inget tuh karena supermasinya Budi bisa dipatahkan sama Al-Azhar yang angkatannya Uka gitu ya. Jadi memang dia jago, dia bisa ngedang, style mainnya juga bagus. Dan orang sebenarnya Nika, ini yang perlu lu ketahui bahwa sebenarnya orang juga menyayangkan pada saat lu pilihannya adalah lu akhirnya berjalan di path-nya golf. Tapi kita semua tahu bahwa memang lu di golf lebih megang lah gitu ya. Maksudnya ya walaupun lu di basket sebenarnya lu bisa compete dan lu gue yakin juga dalam posisi 1-2 lu bisa punya posisi ya. Cuma memang kalau di golf kan ya lu di Pondok Indah udah merem aja lu nyampe di mana-mana ya kan gitu. Nah balik lagi ke golf nih. Gue juga agak amazed ya bahwa lu tuh mainnya kan sama yang tua-tua. Nah itu gue rasa dari golfnya. Main sama Abung, sama Yosken, sama Teddy. Siapa lagi? Matsani ya kan. Arman Aziz, tamu kita juga. Pak Parlan ya kan. Ini tukang foto. Nah tapi gue nyebut bukan tukang foto, tukang cari muka. Betul. Nah tapi pertanyaan gue ya. Gue menjadi saksi memang nih pemirsa nih mesti tahu juga bahwa big name di Republik ini, orang-orang yang bisa dibilang pengusaha besar di Indonesia ini, itu di depan mata kepala gue itu nanyain lu. Yang pertama gue ingat adalah almarhum Bapak Arifin Panigoro. Dia bisa nanya ke Matsani, gimana kabarnya Uke? Jadi buat gue, lu kan beda umurnya jauh ya, apapun itu kolega kakek lo apa segala macam. Tapi kan dia tahu berarti lu punya skill di lapangan golf ada di situ. Yang kedua, ini agak sedikit, halo Om, sorry ya Om. Ini agak kaget juga gue ngomong. Itu Om Peter Gonta. Om Peter Gonta tuh benar-benar yang, kalau nggak salah Muhammad Sani juga nanyanya. Either way lah pokoknya di situ. Di Pondok Indah juga. Itu si Tengil mana tuh? Tengil apa-apa gitu. Si Uke gitu. Tapi buat gue berarti orang-orang big name itu. Om Peter Gonta, almarhum Pak Arifin Panigoro. Itu kan ada kenangan sama lo gitu ya.
Nah, bahkan ya yang lain-lain gue juga pernah satu flight sama Om Henry juga, ada lo ya kan gitu. Jadi Henry pribadi. Jadi ini lu bisa kenalnya dari golf gitu ya Kak ya. Exactly. Okay. Jadi ini satu hal yang menurut gue ini kalau orang nyambung cerita ke kakek gue gitu ya. Ada suka waktu kakek gue meninggal suka bercanda, dapat warisan gede. Gue bilang enggak, gue nggak dapat warisan apa-apa. Tapi yang gue boleh akuin sekarang, satu warisan yang dikasih sama kakek gue itu ya dia ngenalin gue ke golf itu. Dia ngajak gue ke golf, itulah warisannya. Dalam artian bahwa di saat orang susah ketemu beliau-beliau ini, betul. Gue dengan gampangnya ketemu mereka. Ya. Bahkan gue ada beberapa orang yang gue nggak tahu backgroundnya apa karena kenal di golf. Ternyata gue tahu dari orang lain dia itu someone. Oh. Banyak sekali kejadian gitu kan. Bukan tipe orang yang suka nanya-nanya, kepo nanya orang ini siapa gitu. Karena lu dari kecil sih ya dibawa sama kakek lo ya. Kenal ya terlepas dari memang beberapa. Mungkin dia belum jadi siapa-siapa. Ya, baru merintis karir apa segala macam. Tapi kan hubungan itu kan memang udah ada. Ya memang nggak bisa dipungkirin banyak yang terkait dengan kakek gue. Hubungan itu mungkin dari bokap juga apa segala macam. Tapi banyak juga yang akhirnya gue kenal sendiri gitu. Yang gue nggak tahu dia siapa. Tiba-tiba ternyata pas gue liat di TV, oh dia tuh ini, dia tuh itu gitu. Tapi balik lagi bahwa inilah boleh dibilang satu benefit yang bisa diterima kalau lu main golf. Suka tidak suka, itu memang seperti itu. Dan Uke ini memang full atraksi orangnya. Jadi kita waktu baru-baru main golf itu ke driving range Pondok Indah gitu ya, nyobain stick apa gitu. Uke tuh udah jago lah. Mungkin dia bisa pukul pakai satu tangan. Tapi yang lebih gila lagi mungkin kalau lu ada fotonya atau videonya boleh nih ditampilin di sini. Dia bisa mukul ini di atas botol ini dan botolnya nggak bergerak. Nah itu yang benar-benar kita, itu masih belum berhenti bos. Habis itu dia taruh lagi korek api. Ada 3 biji, dia pukul bolanya, nyala koreknya. Nah itu kehebatannya dia. Itulah yang membuat gua secara pribadi tuh, ya salah satunya ada tertarik dengan game itu ya kan. Karena lu gua ngeliat, wah. Dan satu lagi Uke nih orang yang rapi pada saat berpakaian golf di lapangan golf. Karena ini juga nih Kak, mungkin lu bisa kasih tahu ya ke temen. Memang sekarang ada streetwear. Tapi tetap sebenarnya kan etika berpakaian itu dulu tuh sangat dihormati kan gitu. Nah itu pandangan lo sendiri gimana? Sebetulnya sih kalau kita bicara etika itu kan selalu ada. Dari awal golf itu ada, itu sudah ada. Etika, rules and etiquette itu kan jadi satu kesatuan. Satu unity yang gak bisa dipisah. Betul. Di sini yang menurut gue menarik ya tentang golf. Bahwa dalam satu permainan bahkan atau kompetisi. Itu semua diperhatiin gitu. Kan kalau olahraga lain kan belum tentu bajunya harus masuk dan segala macam. Baseball mungkin ya baseball baju keluar. Main tenis orang masih bisa keluar. Mungkin kalau yang sekarang happening pedal juga gitu. Mungkin kalau sekarang baru gue perhatiin di basket. Kalau masuk lapangan harus masukin baju gitu kan. Tapi begitu dia di lapang copot lagi nggak ada masalah. Itu ya udah diterusin. Nah khusus golf itu sampai diberlakukan aturan bahwa lo kalau ngelanggar etika itu lo bisa kena fine gitu. Walaupun di lift pun udah sempet ada sedikit ditabrak ya. Iya sedikit ditabrak. Kan perbedaannya cuman celana panjang sama celana pendek. Betul. Yang secara tradisi, etika yang tradisi itu kan harus celana panjang. Golf attire itu celana panjang. Turnamen pro kan harus pakai celana panjang. Betul. Setelah ada lift baru boleh celana pendek. Tapi yang perlu kita perhatiin celana pendeknya juga nggak sembarangan. Tapi pada saat itu ya, gue pernah di Singapura nonton Anthony Kim waktu itu baru comeback. Dia agak selebor banget tuh. Maksudnya dengan bajunya yang keluar gitu-gitu ya. Tapi gue nggak tahu ya di terakhir ini apakah dia ditegur atau apa. Tapi dia udah masukin bajunya. Sampai dia champion pun udah rapi. Gue ada fotonya tuh Anthony Kim waktu mungkin awal-awal dia comeback kan ya. Dia benar-benar foto deket dia tuh dia cuek aja gitu kan. Apakah ini yang terjadi di lift? Tapi terakhir akhirnya dia, itu gue nggak tahu apakah memang kembali dirapikan tradisi itu atau gimana? Kalau gue juga nggak ngikutin soal itu, tapi paling nggak yang gue tahu itu bahwa balik lagi bahwa ya secara etika memang harusnya seperti itu dan memang golf itu satu olahraga yang memang relate banget dengan masalah etika. Ya betul. Ya maksudnya
kalau kita perhatiin semua olahraga atau apapun itu, semua kompetisi dimanapun apapun bentuknya, mau sport maupun non sport, selalu ada wasit. Betul. Kecuali satu sport, golf. Ada dong sekarang. Wasit selalu ada, Ya. tapi ada di tengah lapangan nggak? Iya, memang nggak ada. Kelihatan nggak? Iya. Wasit itu kalau di golf dia akan ada tuh kalau dipanggil doang. Iya. Kalau ada ruling ya. Kalau ada ruling, Ya. selebihnya di bawah pohon mereka berteduh. Betul. Karena memang pada dasarnya Ya lu memang dipercaya untuk iya, bisa. semua pemain paham dengan rules. Ya. Gitu kan. Betul. Mereka bisa decide sendiri. Mereka akan manggil kalau ada dispute, baru akan dipanggil referee. Ya, betul. Tapi on and all, on top of all, golf itu is a gentleman sport. Ya. Dimana kejujuran itu is the number one. Betul. Nggak ada sih memang netizen dari hole 1 sampai hole 18 dia manggil wasit, nggak pernah ada sih ya pemainnya. Nggak Mungkin dalam sehari itu sekali dia Ya, akan paling panggil. sekali dia manggil. Gitu pun kalau dalam kondisi yang bener-bener nggak tahu decisionnya Ya, apa gitu, betul. supaya nggak salah. Itu kan sebetulnya kita manggil referee itu sebagai pemain kan lebih untuk memastikan supaya kita nggak salah terkait Call peraturan, gitu ya. nggak salah nge-call gitu. Biarpun somehow kita tahu, cuman ada beberapa rules yang membingungkan. Ya. Mana nih decisionnya? Yang tahu kan ya expertnya kan all the rule officials kan. Ya, Mereka ya kita tanya Betul. yang mana gitu. Tapi balik lagi bahwa kayak tadi contoh Beda dengan badminton yang memang ada di situ, Ya. tenis ada di situ, sepak bola ada di tengah lapangan. catur aja ada di situ. Iya. Catur aja ada wasitnya di situ jalan mondar-mandir kan. Kalau nggak duduk agak jauh, tapi ada di situ. Ya. At present maksudnya kelihatan. Betul. Golf kalau nggak dipanggil kan nggak kelihatan. Ya. Apalagi sepak bola sampai 3 wasitnya. Nah, ini pertanyaan gua. Terjadi juga di Indonesia pada saat pandemi itu banyak ya karena pandemi itu kan golf menjadi pilihan karena mesti kena matahari. Yes. Bahkan kalau waktu itu kita undang Rinaldi juga, dia sampai nggak punya waktu untuk istirahat karena banyaknya murid. Tapi pada saat naik trennya, salesnya golf, disitulah banyak. Gue melihatnya sih, sampai gue bikin konten juga kan untuk berpakaian yang rapi. Nah dari kacamata lo waktu itu, kan lo nggak mungkin tuh ngelawan arus yang segitu kencengnya, orang pada mulai main golf dengan pakai sneakernya lah atau apa segala macam. Itu lu gimana akhirnya ngeliatnya? Ya kalau gue itu ya apa ya, dibilang ya kita Bahkan ada yang pakai celana, gue pernah lihat pakai celana lari gitu loh, pakai second skin lari ya kan dia. Terus gue yang aduh ini gimana ya? Lebih ke di satu sisi pertama itu modernization kalau menurut gue ya. Maksudnya itu inilah apa bagian dari apa ya, boleh dibilang perkembangan zaman lah, satu hal. Tapi di sisi lain juga memang waktu itu karena istilahnya kaget semua gitu, suasananya baik, ada banyak pemain baru, terus kita juga yang udah lama di industri itu juga kaget dengan suasana yang sekeras itu waktu itu situasinya. Jadi nggak sempat kita bisa ngasih tahu mereka. Gitu. Betul. Dalam artian bahwa mereka tuh kebanyakan belajar 1-2 mukul langsung jalan ke lapangan, terus jalan ke lapangan. Nah ini juga akhirnya macet dan mereka nggak ada yang tahu aturan. Akhirnya mereka ribut di lapangan karena merasa udah bayar dan segala macam. Itu kejadian gitu. Benar, ya. banyak sekali itu ya. Banyak kejadian-kejadian itu. Tapi akhirnya sekarang orang udah lebih tahu dan dengan udah banyaknya juga di sosmed tentang rules dan segala macam yang udah di-share, mereka jadi lebih paham tentang itu. Nah itu sebetulnya satu poin yang menurut gue ya dari kacamata gue sebagai pro yang dalam hal ini teaching pro, itulah salah satu tugas kita juga untuk mengeducate all the newbies ini. Si murid-murid ini bukan hanya newbies ya, semua golfers, bukan hanya masalah tekniknya, tapi juga terkait dengan rules and etiquette. Itu penting banget karena balik lagi gitu. Pada akhirnya kan di golf itu kan ya nggak ada wasit. Marshall tugasnya kan cuman mengawasi aja sebetulnya. Melepas lu di tibok-tibok ya, itu ya kan. kan. Terus habis itu ngawasin macet apa enggak dan segala macam. Tapi mereka kan bukan bertugas tugas utamanya bukan itu. Bukan menengahkan. Jadi balik lagi ya kalau dari kacamata gue ya sebagai teaching pro memang harusnya kita lah tugas kita untuk mengeducate mereka juga. Nah, lu main golf dari umur 5 tahun 81 tadi lu bilang ya. Berarti udah 3 dekade kali ya. Iya dong. 81, 91, saya 4 dekade ya kan. Nah ini mungkin pertanyaan gue adalah dari lu di era di tahun 81, 91, 2001, 2011, sekarang 2001 udah lebih ya. Nah ini industri golf di Indonesia nih gimana menurut lu? Dari kacamata Wahyu Hendarman
yang pernah sekolah di luar negeri. Dan sekarang juga banyak ini juga pertanyaan gue nih. Banyak player-player yang secara nggak langsung mungkin ngikutin karir pathnya kayak lo, gitu ya. Bahkan mereka juga prestasinya lebih bagus dari lo ya. Gue mungkin kalau boleh jadi contoh ya, contoh produk gagal ya mungkin gue. Gue akuin itu. Gue akuin itu. Jadi kalau ada sampel yang tidak berhasil dalam artian karir profesionalnya nggak pernah menang. Betul. Ya mungkin gue cuma menang sekali. Di Amerika waktu itu ada turnamen mini tour di sana. Itu sekali-sekalinya gue juara. Selebihnya gue paling mentok nomor 2. Di Indonesia pun? Di Indonesia nomor 2 paling mentok gue. Oh gitu? National apa? Ya. Junior apa amatir? Iya, kalau junior gue banyak juara. Iya. Junior, amatir juga gue ada juara. Tapi untuk level pro, gue paling mentok tuh runner up. Oh, jadi lu di junior dan di amatirnya lu lumayan banyak lah. Lumayan banyak. Menu-menuin rumah lah piala. Iya. Gak bisa dijual itu. Nggak, kalau waktu itu kan karena dapat tabungan. Tabungan yang enak sih. Dana pembinaan. Dana pembinaan disebut. Ya ini tabungan prestasi lah. Tabungan prestasi. Tapi lu secara di profesionalnya malah belum pernah menang. Sampai hari ini. Nomor satunya waktu lu runner up siapa? Pas yang itu gue play off sama Dede Idris. Dede Idris. Gue kalah sama Dede Idris. Tahun? 2002. Oh udah 2000 itu ya? 2000. Kan gue masuk pro 2000 gue masuk 2000, pro. Ya, tahun 2000. Okay. Jadi lu rasa, lu merasa gak sih bahwa lu ada, kayak tadi gue bilang waktu di acara waktu gue buka ini di Back Nine Talk, Uke ini ada sedikit bisa dibilang role model. Karena banyak orang yang belajar sama lu juga banyak kan. Ya. Anak-anak selatan, anak-anak basket segala macam. Itu lu merasa gak sih bahwa lu tuh ada sedikit memberikan racun lah ke orang-orang ini ya kan. Kayak Angga Malik nih vokalisnya. Aduh minum dulu. Minum dulu. Boleh. Begitu dengar Angga Malik langsung aus gue. Tapi itu bener dong bahwa Angga itu vokalisnya Malik The Essential memang belajar sama lu dan jago sekarang ya kan? Iya, dari awal ceritanya waktu itu zaman gue sering latihan itu, dia tuh sering nemenin gue latihan. Dia juga main golf udah lama juga. Jadi waktu itu nggak bener-bener dari nol dia belajar sama gue. Dia udah bisa main waktu itu, udah bisa main golf tapi masih skornya masih 100-an. Nah dengan dia sering maksudnya bareng nemenin gue latihan niatnya gitu ya, nemenin gue. Tapi dia ikutan mukul segala macam terus dia mulai nanya. Dan disitulah gue juga belajar untuk jadi nge-coach. Musisi? Enggak, gue jadi nge-coach. Oh jadi nge-coach. Nge-coachnya. Itu lu belum jadi coach? Belum jadi coach. Tapi ya di situ jadi somehow tanpa disadarin itu jadi ngebantu gue untuk mulai belajar untuk nge-coach gimana. Sampai gue akhirnya nyari literatur ini gimana dan segala macam dari situ juga gitu ya. Boleh dibilang inilah win-win solution jadinya di situ. Ya kalau bicara musik ya karena waktu itu masih sempet ya berapa kali kan lu juga nonton waktu itu berapa kali disuruh ikut manggung. Iya. Jadi salah satu anggotanya Malik The Essential juga gitu ya. Cabutan nggak mau ngaku jadi anggota lah jangan. Gue cuma ngaku fans nomor 0. Jadi kalau semua orang ngaku fans nomor 1, gue nomor 0. Iya. Karena lu sempet deket banget sama dia. Ya memang deket bukan hanya dengan Angga tapi the whole band waktu itu. Jadi balik lagi ke cerita tadi. Dia ya justru yang banyak nge-push gue untuk waktu itu untuk nyemangatin gue untuk latihan. Bahkan beberapa turnamen pun dia sering ikut datang nonton. Waktu itu dia belum, seingat gue waktu itu tuh boleh dibilang gue duluan berkarir di golf ketimbang dia waktu nyanyi. Jadi ada momen-momen yang dia sering datang ke golf tuh nonton gue main, support gue gitu ya. Bahkan sampai nginep di rumah gue sekedar untuk dia besok tuh mau ikut nonton gue tanding gitu. Nah, itu jadi dia lu fansnya dia nomor 0, dia juga fans lu nomor 0 gitu. Dia gak pernah ngomong sih tapi ya gue berharap gitu ya. Iya. Ngarep dikit boleh lah. Betul. Jadi memang lu sebenarnya dua-duanya sama-sama ngefans tapi dari kacamata yang berbeda. Profesi yang berbeda ya. Boleh dibilang gitu. Dan memang boleh dibilang kalau tadi cerita ngeracunin, gue sih sebenarnya gak pernah niat ngeracunin ya. Cuman mungkin ya dengan cara gue menyampaikan golf itu seperti apa yang kayak lo bilang tadi gitu. Itu kan sebetulnya memang gue lebih pengen ngasih lihat bahwa golf itu it's not that boring.
Ya. Golf tuh fun loh sebenarnya. Betul. Ada part-part tertentu yang memang itu fun. Ya buktinya sekarang kalau kita bisa lihat kayak tadi Rinaldi. Kalau kita lihat di sosmednya dia, salah satu channelnya dia kan apa namanya tuh yang dia freestyle itu. Ya ada apa? Ya yang trick shot itu. Itu kan part of the fun dari golf, dari ya, golf tuh dari yang golf, seperti ya. itu. Jadi kalau di bola atau di olahraga lain ada juggling. Ya di golf ada itu sama gitu. Jadi betul. sebetulnya itu bisa dibilang fun dan funnya itu macam-macam sebetulnya. Nah ini yang gue mau coba nyampein message ini ke teman-teman waktu itu termasuk ke lo bahwa ya seperti inilah gitu. Funnya gitu. Jadi ada hal tertentu yang lo nggak bisa yang lo nggak kepikiran dan gue lakuin ada, itu ada gitu. Itu yang dan membuat akhirnya. Dan lo ngerasa nggak pada saat itu ya di zamannya orang-orang di zaman ini boleh diminum kan? Boleh bayar ya. Enggak ada logonya jadi harus bayar. Ayo cepetan yang mau pasang logo silakan. Apa aja boleh. Lu tapi ada ngerasanya nggak pada saat itu tuh gue ngeliat lu berapa kali tadi Matoan, tadi Pondok Indah sendiri atau mungkin di lapangan-lapangan lain tuh lu tuh kayak jadi rebutan juga orang pingin main sama lu ya kan gitu. Ntar wah nggak bisa gue udah main sama grup ini. Ada itu kan nggak hanya dengan satu grup kan. Pada saat itu ada beberapa grup yang bisa dibilang lu cukup intens lah, seminggu mungkin 2 kali 3 kali lu main sama orang-orang yang seumur kita gitu kan. Itulah makanya gue bilang lu kayak ngasih racun sebenarnya secara tidak langsung. Iya. Tapi bener kan pada saat itu memang cukup orang banyak mau belajar sama lu kan. Iya. Gitu. Cuman ya itu nggak tahu kenapa ya orang tuh selalu punya image pada akhirnya tuh rada mundur teratur. Karena berpikiran bahwa rate-nya Uko mahal. Memang mahal kah? Pada saat itu? Kayaknya enggak deh. Dan memang juga pada saat itu sebetulnya. Tapi mungkin iya karena lebih mahal lagi setelah pandemi. Sebelum itu kayaknya lu memang cukup. Ya tapi ya wajar lah lu tamat dari Amerika ya kan dengan kemampuan lu, dengan skill yang lu punya ya kan gitu. Ya maksudnya itu kan berbanding lurus sama apa yang gue punya kira-kira seperti itu. Tapi balik lagi bahwa kalau di compare sama yang lain gue rasa harga gue juga nggak. Nah itu tadi pertanyaan gue. Selain lu menjadi racun dari kita-kita yang baru belajar. Tapi gue ngerasa juga bahwa lu adalah pantas di follow untuk para pro-pro yang sekarang gitu loh ya kan. Ya dalam arti kata lu bisa berbahasa Inggris dengan baik, lu berhadapan dengan pemain-pemain bule itu nggak ada geternya ya kan, dan itu juga mungkin punya nilai jual. Nah ini kan akhirnya juga saat ini ya banyak kan yang seperti itu. Nah makanya pertanyaan gue apakah dari kacamata lu nih ini is a good point atau gimana? Good point banget. Good point. Jadi inilah satu steps yang mereka memang harus lewatin. Mereka harus bisa untuk bisa compete dengan pemain-pemain terutama dari luar negeri. Lu bukan hanya skill yang bicara. Kalau bicara mental bukan hanya mental bertanding, tapi mental lu ngadepin hal-hal yang kecil itu yang bisa memengaruhi keseluruhan game lo. Yang paling simpel gini deh. Kayak kita kalau main di lapangan yang sama berulang-ulang, tiba-tiba main di turnamen di lapangan itu juga. Emang sama lapangannya kan enggak? Secara lapangan mungkin sama, tapi surrounding sama atmosfernya kan enggak. Oke, berbeda-beda ya. Makanya 2 hari 3 hari. Ya, contoh ada 1 hari ya. Ya, contoh misalnya yang paling simpel. Kalau kita nonton turnamen Asian Tour, kan ada marquee, terus di teeing area tuh ada headboard, di tengah lapangan ada headboard segala macam. Itu secara visual tuh sangat pengaruh. Secara psikologis tuh pasti pengaruh banget. Nah itu hal-hal yang kayak gitu yang kadang-kadang orang nggak kepikiran, gitu. Nah ini beberapa adik-adik gue boleh disebut lah. Gue sharing sama mereka itu justru ke arah situnya. Bang kalau kita bicara skill, lu semua tuh udah lebih dari mereka bahkan. Disuruh mukul kayak begini, suruh mukul bola gini dan segala macam mereka semua bisa. Execute semua gampang. Pertanyaannya adalah bisa nggak lo execute semua pukulan lo itu di depan orang banyak? Karena ada pressure. Ya, lo turnamen, ada nggak ada penonton pasti ada pressure. Ada penonton, adding another pressure. Ya dong. Ya, betul. Apalagi lo main di depan home crowd. Seperti di final round yang pernah dialami sama Naraji gitu ya. At some point orang ngelihat itu sebagai support. Tapi di sisi lain sebagai pemain itu very heavy. Very heavy itu berat banget di pundak itu. Jadi itu yang gue pernah bilang juga bahwa
situasi Naraji, biarpun gue nggak pernah ngerasain, tapi gue tahu rasanya ibarat dia tuh ngegendong 200 harapan 280 juta orang penduduk ya, pemain Indonesia. golf Indonesia lah ya gitu ya. Ini kan kita bawa nama Indonesia. Ya. Dan adanya di Jakarta lagi, di Indonesia Open lagi. Ya, di Indonesia Open, di mana ya kita bicara Indonesia sebagai orang Indonesia pasti kan akan ikut bangga kalau dia jadi juara, kira-kira gitu. Makanya rasanya tuh kayak lu gendong 280 juta orang gitu. Dan pada saat itu nih viewers dan Naraji juga, mungkin nih gue kasih tahu ke lu pada saat kejadian hari itu final day waktu lu leading, gue tuh duduk bersampingan dengan Pak Kasyadi yang dia adalah juara Indonesia Open tahun 89 ya kayak 89. The one and only. Begitu ini mungkin Naraji juga mesti tahu ya, begitu Naraji bisa dibilang tidak dalam posisi untuk bisa jadi juara, itu mukanya Pak Kasyadi itu benar-benar yang ya belum saya bisa kasih tongkat juaranya. Nah jadi ternyata juga senior tuh ada harapan terhadap kalian kepada para pemain yang bisa dibilang sekarang lagi bagus-bagusnya ini untuk bisa jadi juara di negara sendiri ya, di tuan rumah kita ya. Itu satu cerita juga di momen yang sama waktu itu. Itu Kasyadi sampai ngomong ke gue di momen itu. Ini kalau besok dia tadinya tuh mau pulang. Habis pas hari ketiga tuh dia mau pulang. Cuman karena dia lihat Naraji yang leading, dia nggak jadi pulang. Dia bela-belain nunggu 1 hari lagi. Betul. Dan dia bilang, ini kalau ini anak juara, aku yang kasih pialanya. Sampai dia ngomong itu. Betul. Maksudnya gini, ya bukan masalah itunya, tapi maksudnya harapan seorang Kasyadi. Sebelum dia meninggalkan, dia udah meninggalkan gelanggang ya sebenarnya ya. Dia udah turun dari gelanggang. Tapi dia juga pengen, nih obor ini jangan gue sendirian dong yang pegang, ada yang lain dong gitu. Betul. Satu muncul, nggak jadi lagi satu muncul. Nah yang terakhir itu, dan di depan mata dia. Jadi boleh dibilang ya kita nih yang udah sekarang udah senior gitu, punya harapan yang kita nggak bisa, tolong adik-adik nih diselesaikan semua gitu loh. Maksudnya tolong ayo kita sama-sama. Walaupun sekarang juga Naraji sendiri, ya ntar lu gue interview lagi aja ya. Gue interview dia belum pernah kesini sih. Gitu. Walaupun dia pun udah pernah juara di, pernah jadi number 1 di ADT. Itu juga membanggakan sih kan gitu. Tapi memang harapannya adalah ada juara Indonesia juara ya kan. Di tanah air kita juga ya kan. Memang ada special sesuatu yang sangat-sangat spesial kalau kita bisa menang di state champion negara sendiri. Itu udah satu hal yang spesial lah. Betul. Mau negara manapun pemainnya. ADT udah ada ya. ADT udah pernah. Tapi kan itu bukan Asian Tour yang belum ya. Asian Tour udah. Oh udah pernah ada. Asian Tour udah. Rory tapi enggak, maksudnya di negara kita sendiri belum ada. Di lokal belum. Rory menangnya di India waktu itu. Waktu itu ya. Tapi ya a win is a win. Rory cuman juga, memang ya dari semua turnamen. Respect lah gue. Itu full respect. Shout out for him. Anyway. Kalau kita menang di turnamen state champion itu satu hal yang very special buat semua orang. Betul. Even seorang Tiger pun salah satu yang dia eager pengen menang kan US Open. Dan dia udah bisa ngelakuin itu beda banget. Sama seperti dengan Rory McIlroy yang sekarang udah lengkap ya gitu ya. Ya betul. Itu ada hal-hal kecil yang kita nggak tahu, tapi it's a special thing yang nggak semua orang bisa achieve gitu kan. Kan Rory orang keberapa yang bisa menang 4 major? Orang ke-6 orang ke-6 kan. Baru 6 orang di dunia ini segitu lama yang bisa melakukan itu. Menang yang dipikir tadinya sempat ada Scheffler, belum juga. Terus ada siapa yang Jordan Speed, harapannya orang-orang ya kan. Koepka, tetap aja memang semua itu ya. DeChambeau juga gak segampang itu ya. Jadi kalau boleh dibilang some people are born to be champion. But only few that born to be legends. Ya mereka ini yang 6 orang itulah. They are the true legends. Iya. Semua lengkap ya. Semua udah lengkap. Nah lo kan juga pernah jadi coach ya. Nih sekarang kan tadi kita ngomongin produk lokal. Ada sekarang ya mungkin Rory pun udah mau meninggal. Belum ninggalin gelanggang ya. Belum. Masih jauh dia. Lo udah agak cukup tua juga ya kan. Tapi ada Naraji, ada Joey, ada Hansel, ada Kevin ya. Sorry kalau gak kesebut namanya. Di mata lo seorang Uke sebagai coach. Dari jagoan-jagoan ini yang paling lengkap tuh siapa? Termasuk ya kita anggap ada Bongkeng, ada Indra, ada semua nih ya skill, fighting spirit, terus jaga kondisi itu dari
pemain yang sekarang ini nih top 20 tuh yang lu bilang paling lengkap siapa? Bongkeng. No hard feeling ya semuanya, no hard feeling. Bongkeng tuh termasuk yang tua loh sekarang. Iya. Dia termasuk yang tua. Benny, Bongkeng tuh. Bongkeng tuh udah termasuk yang tua. Jadi kita bicara yang era-era segini lah ya. Nah, kalau mau turunin ke bawah lagi. Turunin ke bawah lagi. Sorry bro, lu udah agak tua ya. Udah, ngaku lah udah sadar diri lah. Memang Bongkeng sih badannya gak gede. Iya. Tapi ini balik lagi kalau kita bicara tadi yang disebutin beberapa nama termasuk Peter Gunawan dan segala macam. Peter Gunawan. Balik lagi sama persis yang gue bilang tadi. Semua punya kemampuan yang sama. Dalam artian sama itu bahwa mereka semua bisa semua kok. Bisa semua. Bisa atraksi, bisa disuruh apa juga bisa gitu. Bahkan bisa main under di 3 hari, 4 hari pun bisa. Mereka udah bisa dan udah ngebuktiin itu semua gitu. Ini cuman masalah momen aja kalau menurut gue. Satu. Ini coach yang jawabannya bersayap. Padahal gue nanya siapa dari semua ini nih dia nggak mau jawab nih. Ayo kasih jawaban biar kita tahu dari kacamatanya seorang coach tuh. Ya lu kan pernah pendidikan sampai Amerika. Udahlah ini nih gitu loh. Gue nggak bisa karena gini, golf itu sangat subjektif ya. Kalau gue nyebut nama satu orang bukan berarti gue in favor, tapi maksud gue gini, dari semua yang gue lihat, mereka semua punya skill yang sama, itu poinnya gitu. Jadi kalau suruh milih, mereka semua bisa, intinya itu. Mereka semua bisa dan punya kemampuan yang sama. Happens to be memang saat ini yang paling lebih sering itu Naraji sama Kevin. Gitu kan, yang menang kan. Tapi bukan berarti yang lain gak bisa. Gitu. Joey juga sama. Kemarin juara juga di Thailand. Menang-menang juga kan. Malah kalau dihitung jumlah banyak mungkin Joey lebih banyak kalau di lokal. Gitu kan, jumlah menangnya gitu. Gue juga ngapal sih berapa menang. Tapi mereka bertiga ini yang paling banyak menang lah saat ini. Oke, karena dia bersayap jawabannya viewers. Sekarang pertanyaannya, lu happy gak dengan situasi yang terjadi sekarang ini dengan anak-anak yang bisa dibilang ABG, bukan ABG juga sih, mereka udah juara-juara juga ya. Tapi dengan para pegolfer warrior kita yang sekarang ini lu. Mereka bukan ABG tapi kita udah dipanggil om kalau depan mereka. Ya mungkin waktu itu aja mereka masih muda-muda, akil lah ya kan, sekarang udah kawin ya kan gitu kan. Udah kewong ya kan gitu. Nah, tapi lu happy gak melihat mereka ini lahir, ya bisa dibilang gantiin lu lah ya gitu. Happy lah, jelas. Maksudnya ya gue tahu diri, dalam artian kalau gue turun ke situ lagi, ya gue nggak tahu diri namanya. Katanya Uke mau turun gunung loh. Naraji, lu berani nggak lawan Uke ya kan gitu? Bisa nggak lu ngalahin dia? Bener itu mau balik lagi? Insya Allah gue balik lagi, tapi di level senior. Sekalian nih gue ngomong, jadi karena udah eligible udah di. Dan lu juga udah lama juga nggak compete 2013 gue terakhir main. Itu udah berapa 13 tahun yang lalu ya. Udah SMP tuh kalau seorang anak kecil gitu. Jadi ini akan Insya Allah gue akan balik. Udah eligible tahun ini gue 50. Udah gocap bro? Gocap. Wah tua juga deh. Club 50 bos. Aduh. Jadi ternyata udah 50 juga ya. Jadi memang persyaratan senior di Indonesia adalah 50 tahun ya. Tahun kelahiran. Dihitungnya tahun kelahiran. Biarpun dia secara umur belum 50 tapi tahun kelahiran nyampe 76. Nah, itu udah boleh. Udah 50. Udah eligible untuk main. Apakah memang marketnya banyak sekarang untuk senior? Eventnya ada dan nggak banyak eventnya. Jadi satu yang menarik kalau main senior itu kan nggak perlu jalan kaki. Kita boleh pakai bagi. Ya. Lumayan lah ngirit tenaga dan mainnya juga nggak pernah lebih dari 3 hari. Paling mentok 3 hari. Tapi kemarin pakai bagi loh kemarin pronya karena alat untuk menarik backnya rusak. Karena kondisi kalau itu kan memang ada opsi-opsi kayak gitu yang mungkin. Tapi kan overall kan enggak gitu. Dan kalau balik lagi ke yang tadi, ya jelas lah bangga. Maksudnya mereka mungkin bisa accomplish apa yang dulu gue pengen coba lakuin tapi nggak berhasil. Gitu. Jadi ya turut bangga lah ya. We are fellow professional kan at the end of the day. Kalau ada yang menang dari Indonesia, wah pro Indonesia hebat ya bisa juara. Kan yang sebut pro Indonesia gak sebut nama. Betul. Gue ke bawah juga. Iya. Nah ini berbanding lurus kalau pada main jelek. Jadi bendera organisasi, bendera merah putihnya ke bawah gitu ya. Ya bendera gue apa istilahnya, bendera sebagai sesama fellow professional golfer di Indonesia itu ikut ke bawah gitu. Ya sama juga kalau misalnya pada main jelek. Ya. Komentar orang kan, ya sorry ngomongnya rada kasar.
pro Indonesia bego-bego amat sih mainnya. Iya. Nah gue nggak main bego juga dong, itu kan sama gitu, jadi ke bawah Karena juga. pukul rata ya. Iya kan pukul rata, generalisasi kan itu wajar ya, in a good way ya, kalau mereka menang kan sebutannya itu. Iya. Pro Indonesia juara, alhamdulillah kita ke bawah gitu. Jadi itu yang membuat gue ikut bangga. Dan itu pasti akan kejadian kan, estafet itu kan pasti akan kejadian. Memang kalau ngobrol sama Uke nggak ada selesainya. Banyak sekali yang kita bahas dari bola basket yang dia memang jago di bola basket sampai ke golf menjadi racun buat anak-anak di umuran gue ya, di angkatan gue. Bahkan ada satu cerita yang mungkin kita bisa bahas sedikit bahwa ini terakhir nih Ke. Ini bener gak sih bahwa lu itu, ini hoax atau bukan? Lu pernah satu panggung main di turnamen bersama Tiger Woods? Waktu junior ya, karena umurnya kan kita deketan. Oh. Jadi sering ketemu, hampir tiap itu tahun. Balik lagi, itu ada cerita-cerita yang ini bener gak sih? Hoax gak sih? Kenapa gak ada fotonya gitu kan? Zaman dulu belum ada handphone bos. Iya, media sosial belum seperti sekarang ya. Nggak ada sama sekali bahkan waktu itu kan. Itu jadi, tahun berapa ya Kak? Dari gue pertama ketemu dia itu tahun 8. Oh jadi nggak sekali aja? Enggak. Beberapa kali ya, tahun. Karena memang lu dulu ya, hampir tiap tahun, banget ya? hampir tiap tahun kan gue kesana ikut Junior World itu kan. Di San Diego mainnya. Jadi hampir tiap tahun gue ketemu dia. Pertama ketemu dia tahun 87. Pernah se-flight? Di tahun 92, nggak salah gue pernah satu flight. Oh, memang udah jago dia di situ? Udah. Oh. Udah untuk ukuran junior itu dia udah jago. Dan udah komplit dia? Udah, waktu dia kan ada cerita itu yang dia umur 13. Ini salah satu alasan kenapa dia pilih Stanford waktu itu. Karena waktu dia umur 13, head coachnya Stanford tuh datengin dia, nawarin. Dia itu coach pertama yang nawarin scholarship untuk masuk ke NCAA golf. Okay. Itu alasan kenapa dia pilih Stanford. Karena dia orang pertama. Di umur 13. Jadi itu udah kelihatan gimana 13 jagonya. Berarti dia belum selesai sekolah high schoolnya itu. Baru SMP. Belum, masih SMP. Baru masuk SMP. Baru kelas 7, kelas 8 lah waktu itu. Udah di ijon gitu ya? Udah di ijon, udah di tag langsung. DP itu, bukan DP lagi, udah kontrak udah depan mata. Tapi lu akhirnya gak berhubungan lanjut dengan dia? Dengan goatnya golf itu? Si Goat itu ya, ketemu pernah waktu pas gue lagi di Amerika, sempat ada satu turnamen yang gue nonton, dia pas main di situ, ketemu, ya masih inget sih, karena waktu itu pas kita main dia nanya Indonesia di mana, gue bilang di bawahnya Thailand, kan ibu lu orang Thailand, oh deket Singapura dong, itu juga kelewat satu negara, iya. Malaysia udah kelewat sama dia, bawahnya lagi, bukannya Australia katanya, ya between Singapore and Australia, there is Indonesia. Oh, so it's near Bali then. Jadi dia lebih tahu Bali dibandingin Indonesia gitu ya. Itu langsung berhenti, gue lagi jalan gue berhenti. Sini bentar, come here. Sampai gitu gue. Langsung jadi guru geografi gue. Iya. Bali itu salah satu provinsinya di Indonesia. Gitu. Indonesia itu is an archipelago which consists of more than 17,000 islands. Cielah gaya kan ngomongnya kan. Udah kayak guru banget kan gitu. Oh really katanya. I wish I could go to Bali. Come to Bali then. Tapi gak pernah kejadian nih. Some rumors. Ya mungkin gak tahu kita some kalau rumors dia. He did. He did go to Bali. Dia incognito mungkin ya. Enggak incognito. Siapa yang tahu nama dia kan nama aslinya Eldrick. Oh iya. Eldrick Tiger Woods. Tiger itu nama tengah. Iya. Ya kan di paspor kan yang tulis cuma Woods, Eldrick. Iya. Mana deh orang imigrasi ada Tigernya. Iya. Sama orang juga nggak tahu. Kita tahunya kan misal Eldrick. Kalau di kita kan sebutannya kan first name kan. Jadi siapa tuh saksi lu bahwa lu Marco. memang? Oh Marco. Marco Yakob. Dan itu satu hal yang lucu itu waktu itu pada saat gue mau tee off, gue ketemu nih, jadi pas jalan ke driving range bareng, mukul beda dua orang lah, nyebrang 2 orang terus dari situ mukul bareng, terus gue jalan duluan, putting green ketemu lagi di putting green, gue bilang enak tiap jam berapa sih? Dan itu sekalinya gue ngelihat pairing cuman ngelihat nama gue dan jam. Gue nggak ngelihat gue main sama siapa, gue nggak ngelihat orang lain main di mana. Umur segitu tuh umur berapa lu? 15 ya waktu itu. Udah dewasa juga. Udah. Dan itu sekalinya gue gak ngeliat gue main sama siapa. Biasanya gue selalu ngeliat gue jam sekian. Karena lu gak pikir juga dia bakalan jadi goat kali. Udah gue bilang ini anak bakal jago. Cuman gue gak expect dia bakal sejago ini gitu. Maksudnya dalam artian ya siapa sih yang nyangka dia bisa sejago itu gitu. Tapi anyway at that time memang dia udah jago. Dan Marco juga ikut main? Marco ikut main. Satu flight juga sama lu? Enggak, di belakang gue. Dia di belakang dia ada di situ tapi dia di belakang gue.
Jadi seumur juga itu ya, kelompok umur Enggak, sama. Marco tuh di bawah gue, cuman ada di situ. Gue lupa kenapa dia ada di situ. Tapi dia tahu ada, dia lihat karena dia nanya, lo main sama siapa? Nggak tahu, gue bilang gitu. Oh tumben nggak tahu? Iya, gue nggak tahu. Dari hole berapa tuh? Nih hole 1, gue bilang. Loh itu ada Tiger. Oh iya, gue bilang gitu. Tapi memang mungkin belum. Gue mikirnya dia main di depan gue. Ternyata bareng. Ternyata pas ngeliat pairing, lu Eldrick Woods. Mestinya kalau sekarang bawahnya nama gue. Kalau sekarang sih udah beredar di Instagram, TikTok dan lain-lain tuh ya. Minimal di Instagram gue ada. Gue screen capture tuh foto dan segala macam. Gue bingkai kalau perlu. Benar. Jadi viewer Back Nine itu memang cerita itu bukan hoax karena Marco pun udah cerita sama gue di sekitar tahun lalu dan dia menyatakan bahkan mereka sempat makan sama-sama tapi nggak nyangka bahwa bukan nggak nyangka siapa yang tahu bakalan jadi sehebat itu, sepenuh cerita seperti sekarang dan mungkin juga kamera di handphone belum seperti sekarang. Gak ada handphone, Pak. Betul, zaman itu belum ada, masih telepon rumah ya. Belum, handphone tuh yang ditenteng itu loh, yang baterainya gede. Oke, ini yang terakhir nih ke ya thank you udah datang di Back Nine. Sama-sama, thank you udah ngundang. Orang yang bisa gue bilang menjadi salah satu idola orang-orang pada di zamannya pada saat orang karena dulu pada zaman itu kan golf udah mulai bisa dibilang udah hampir mau punah. Ya. Akhirnya Tiger keluar. Sama dengan adanya ya bukannya kita thanks to COVID tapi industri golf sih memang harus thanks to COVID sih. Kalau enggak itu juga Wandi waktu itu dia ada di industri udah gue interview juga. Dia bilang itu memang udah sunset. Ya kan banget. Akhirnya dia balik. Nah Tiger juga gitu. Begitu Tiger ada kita sampai bela-belain ya lo mungkin lebih gampang ya lo di Amerika bisa nonton kapan aja bahkan bisa ketemu. Kita enggak di sini kita mesti cari temen yang punya parabola nonton numpang segala macam untuk ngelihat kehebatan dia dan sampai pernah kita tuh bosen karena kalau dia udah di top 3 udah pasti dia yang menang ya kan gitu. Nah jadi sekali lagi Uke ini orang yang bisa saya bilang salah satu yang berjasa. Kalau saya berjasa, Uke berjasa buat saya bisa main golf. Rasanya gue berjasa dia bisa jadi komentator sekarang. Itu juga tuh. Tapi balik lagi kalau kita bicara jasa seorang Rudy Bagot, Rudy Rusli ini. Kalau buat gue personally ini ada satu cerita yang orang gak ada yang tahu. Gue yakin gak ada yang tahu. Apa tuh ya? Gue yakin ini gak ada yang tahu. Kan pernah nonton Jerry Maguire kan? Iya kan? He was my Jerry Maguire. Show me the money. Itu kejadian. Ada 2-3 tahun lah. Betul. Jadi ini my sports agent yang banyak bantu gue pada saat gue main. Bahwa gue jadi kayak papan iklan baju di mana-mana logonya. Berkat Om Rudy Bagot. Muli, Alit, gue udah duluan bro. Itu. Baik itu di dunia olahraga golf maupun golf, I duluan dari you. Ini satu statement yang perlu di underline. Pertanyaan apa? Apa pertanyaan apa? Ada titipan pertanyaan. Oke. Apa tuh? Ada titipan pertanyaan. Ya, minum dulu. Kayaknya jadi tegang. Gila gua hostnya jadi kena nih. Kok kayaknya jadi tegang. Apa tuh? Aduh. Tanya gak ya? Tanya perlu ditanya. Paling tinggal di-cut. Oh justru ini udah pesen gak boleh di-cut. Udah bilang gak boleh di-cut yang ini. Apa tuh? Jadi apa tadi gue mau nanya apa jadi lupa. Gak tega juga mau nanya. Anyway. Nggak ini jadi tadi sebetulnya sih udah kejawab juga ya bahwa itu yang soal Jerry Maguire. Cuman banyak orang yang sempat bertanya-tanya gitu ya. Seorang Rudy Rusli ini kok bisa waktu itu jadi agent golf? Kenapa? Apa karena dulu sebelumnya jadi agent atlet juga kah? Atau gimana? Itu ada pertanyaan itu juga tuh. Jadi gini. Di other sport ya, di other sport. Ya. Jadi sebenarnya gini, ini sebenarnya jawaban yang sesungguh-sungguhnya itu sebenarnya pelarian ke. Jadi semenjak industri bola di zaman itu kalau lu ingat, itu kan dulu tim sepak bola itu disupport sama APBD. Ya. Gue jadi agent di situ. Dan pada saat yang bersamaan itu kan di stop karena APBD di stop dianggap
janjinya mereka ke DPRD atau DPR bahwa mereka tuh tontonan gratis dan lain-lain. Pokoknya singkat ceritanya itu akhirnya di stop. Dan pada saat itu juga ada aturan FIFA bahwa lu mesti taruh deposit sebesar 100.000 franc. Itu yang membuat gue berat. Akhirnya gue pelarian ke lu. Tuh untuk yang nanya, ayo coba ya udah kejawab ya. Kenapa jadi bisa jadi tapi ini sebenarnya lebih ke pada saat gua ke Uke sama ke Doni ya. Jadi ada dua atlet yang di bawah gua, ada Uke sama Ramadan Alwi itu. Gua dia masih main loh ya. Ya, orangnya gua suka ngetes gitu ya. Maksudnya gua mau coba yang baru. Jadi kan mungkin Uke kenal gua dari kecil juga. Gua tuh penyiar radio juga gue ya nyoba sendiri ya kan gitu tanpa ada dibantu siapapun. Jadi agent pemain bola adalah yang ngebantu ya gitu. Nah pada saat jadi agent golf tuh juga gue sebenarnya gue pingin belajar aja. Lebih mendalami situasi profesional golf yang ada di Indonesia melalui Uke sama Doni gitu loh. Dan akhirnya gue cukup banyak tahu, dapat banyak pelajaran apa yang dilakukan oleh, nggak gampang jadi pemain pro itu karena gue tahu dari lo sama Doni. Mereka harus latihan setiap harinya, mesti keep up, mesti membiayai dirinya untuk tur dan lain-lain. Dan ini mungkin closing statement gue adalah memang semuanya harus dipikirkan. Bahkan kalau kita lihat pemain golf di Amerika itu para selebriti ya, gue bilangnya pemain di PGA Tour itu. Mereka nggak hanya dengan KD-nya kan, ada agentnya, mungkin ada finance-nya dia yang ngejagain mereka supaya tetap uangnya nggak hilang dan prestasinya tetap bagus. Di saat ini di Indonesia gue lihat belum seperti itu. Memang sudah ada yang punya agent. Ada. Tetap saya pertama ya. Tetap saya pertama. Iya. Tapi belum selengkap itu. Gue lihat sekarang istrinya Alit juga udah berkecimpung di itu. Dan itu gue rasa satu tempat yang bagus dan marilah kita support mereka karena mereka butuh support yang cukup besar dan mereka harus kita jaga supaya mereka bisa fokus terhadap aimingnya mereka adalah jadi juara. Karena memang beban seorang pemain terutama itu kan tuntutannya kan cuma satu. Dia harus main bagus dan harus menang. Betul. Gitu kan. Betul. Nah cuman untuk jadi menang itu kan ada macam-macamnya ya. Belakang ini kan perlu wingspan-nya lebar banget. Gue tuh mau ke zaman itu bisa berdebatnya tuh bener-bener yang gue butuh ini, nggak bisa gitu. Apalagi belum seperti sekarang zaman dulu ya kayak jadi belum lagi Doni dengan gaya anak Betawinya gini ya kan Don, nanti kawan-kawan main ke Back Nine Talk ya. Jadi sekali lagi terima kasih banyak dan ini nggak akan selesai kalau ngomong-ngomong Uke yang gue kenal dari dia nggak gue kenal dari tahun 81 ya, mungkin gue main sama sepupunya tuh 89 berarti 5 tahun tambah 8 tahun ya 13 tahun lo udah 13 tahun tapi dari kecil lah kita sama-sama. Dan ini satu kesempatan yang cukup menyenangkan bisa reuni dengan atlet gua. Sekali lagi thank you. Hi Jerry Maguire. Show me the money please. Semoga sukses untuk comebacknya. Thank you. Dan juga harapannya adalah sebagai salah satu petinggi di organisasi golf Indonesia bisa lebih maju lagi golf Indonesia ya. Amin, insyaallah. Oke, saya Rudy Rusli pamit dari Back Nine Talk. See you di kesempatan yang lainnya tentunya dengan pembicaraan seputar golf. Bye. Bye-bye.